Mana mah pasien juga kayak di bangku, diubin. Ilmu RDA kayak orang hajatan. Sama aku dialamin semua sebenarnya. Cuma 3 ilmu RDA Pamungkas dipraktekin semua. Bukan dipraktekin, maksudnya aku ngalamin. Oh, ngalamin langsung. Cuma praktek ini baru pas aku bilang, masa sih ini kan ilmu, bukan ilmu maksud aku. Ini kan kejadian-kejadian dulu gitu. Pas aku buka YouTube Pak Haji itu kan, ya ini kan kejadian-kejadian dulu ya, kok Pak Haji pakai ginian, bener nggak sih, aku bilang gitu, bener nggak sih, makanya aku coba selangkangan sama centong yang udah aku coba ya, udah pecah telur itu. Tepuk tangan dong. Sebenarnya sih ilmu centong itu pohon toge, maksudnya tuh pohon toge. Sebenarnya Pak Haji, waktu sebelum lihat YouTube, pas lihat YouTube Pak Haji itu makanya tertarik. Aku punya pengalaman 33 tahun yang lalu masalah centong. 33 tahun yang lalu, coba cerita. Tepuk tangan dulu dong. Ya semangat. 33 tahun yang lalu gimana tuh ceritanya? Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbuna wa wahabni rizqan wasi'an wa ya, ayo duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo. Pertanyaan apa Ibu pakai mic? Ibu pegang mic, duduk sini berempat. Bu, geser. Bu, geser. Ayo situ. Situ berempat. Ayo. Ayo. Pegang mic-nya. Ayo. Pertanyaannya apa Ibu? Ini pertanyaannya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya mulainya ya? Aku kan baru lihat YouTube Pak Haji ini 3 minggu ini gitu ya. Sekarang lagi ada yang urgent banget gitu buat tanggal 31 besok gitu. Aku kan suka komen-komen di YouTube Pak Haji, itulah yang aku minta gitu. Ya apa kan saya nggak tahu, maaf. Tamu saya banyak Bu, maaf. Apa Ibu cerita, Ibu nggak cerita nggak bisa. Iya. Ibu nyender aja dulu, nyender santai. Nah, apa pertanyaannya? Oh iya, masalah hutang itu Pak Haji, yang Hutangnya kemana? Ke rentenir, terus sama yang buat bayar sewa rumah itu. Terus? Ya itu doang sih gitu. Sekarang Ibu coba cek, Ibu utang sama rentenir itu udah seizin Allah apa belum? Udah. Jadi Ibu santai. Kalau Ibu takut, kalau saya tanya, Allah kok nggak lunasin utangnya atau nggak dikasih duit? Nggak usah Ji, dia nggak takut sama gue, takut sama rentenir. Jangan takut, sehingga nanti Allahnya turun. Ibunya takut. Iya, memang karena baru pertama takut, tapi pas begitu udah mulai lihat YouTube Pak Haji, sekarang sih udah agak tenang gitu ya. Ngapain? Terus ilmunya Pak Haji juga udah ada yang aku lakuin tuh 2 udah sukses gitu. Yang mana praktekin ilmunya RDAY terkabul? Yang mana dulu coba? Yang tepuk tangan dulu dong. Yang mana? Yang mana? Yang pertama kan waktu itu kan aku lihat itu Pak Haji kan 3 minggu yang lalu. Iya. Pas waktu itu tanggal 14 kalau nggak salah ya. Awalnya kan aku tanggal 11 lah mulai coba. Karena suami kan udah 3 bulan nggak kerja kan, karena faktor usia juga gitu. Berapa usia suami? 52. Ibu? 50. Oke. Jadi, berarti lahir tahun 70? Iya. Lahir tahun 72? 72. Oh iya. Walaupun deketin mic-nya, walaupun suami masih energi gitu ya, terus pengalamannya juga jadi sopir tuh banyak, tapi kan untuk umur tuh susah untuk cari kerja gitu Pak Haji ya. Pas nggak kerja aku juga pusing gitu kan, kita udah tinggal di rumah kontrakan, anak aku kan 4 yang masih harus aku urus gitu kan, sekolah semua gitu. 4 tuh dari satu suami?
Iya, aku kawin muda sama dia yang nggak kawin lagi, aku Iya, setia iya, dunia iya, akhirat sama iya, ibu Haji. iya, iya, iya. Karena ini sayang banget sama ibu aku, jadinya Oh, jadi nggak mau tukar tambah suami? enggak. Saya ada bandot bagus. Ini sama ibu aja dia selalu diprioritaskan gitu. Suami paling menantu paling nomor satu. Nomor satu. Istilahnya mantu stok lama, mantu limited edition, mantu yang nggak keluar produknya 2023. Ya soalnya ibu kalau ngomong ke orang, mantu gue sih nggak ada duanya deh di dunia loh buat bagi deh. Kalau di RDI banyak ya, tuh bandot. Makanya pas aku praktekin itu 3 hari gitu kan. Gimana ibu meraktekin ilmu aku sih RDI? sebenarnya sama Yang mana terus terkabulnya apa? Nah, kan aku bercanda nih sama dia karena waktu itu lihat YouTube Pak Haji kan bareng. Coba dicoba deh ya, bilang gituin. Aku kasih selangkangan gitu Pak Haji mau tidur tuh, lagi tidur. Aku kan kalau tidur selalu di bahunya dia kan, dipeluk dia kan. Aku usap mukanya sambil baca apa? Aku bacanya gini, seperti yang di YouTube tuh aku ikutin gitu kan. Aku bilang pertama aku bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah berkat ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY kandang B. Aku bilang suami dapat pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dia gitu kan. Terus ada yang mau nerima dia tanpa syarat gitu loh Pak Haji gitu ya. Aku usapin 3 kali, 3 hari berturut-turut. Padahal tuh dia nggak nolak tuh. Dia nggak nolak tuh. Enggak kan, karena emang bilang ya di ininya gitu. Praktekin dulu gitu. Dia bilang dia kayak ini malah senyum-senyum gitu. Aku gini senyum-senyum. Emang mau ya. Terus pas udah gitu kan, padahal dia sering browsing ya di lihat di OLX, terus di email dia nyari lowongan tuh nggak pernah ada. Bukan nggak pernah ada terus. Lowongan supir tuh banyak, cuma mentok di umur 45 terus gitu, nggak pernah ada. Pas aku praktekin gitu, hari ketiga tahu-tahu pagi dia buka WLX, nggak pagi sih siangan, karena udah siang dia buka WLX tuh sesuai kan. Dia kan bawa mobilnya Puso gitu kan, Hino juga kan, terus tapi rongsok gitu karena bosnya dia kan pemain besi tua. Buat ngikatnya itu kan simpulnya itu agak susah, nggak semua orang bisa. Kalau dia kan bisa. Pas itu kriterianya tuh yang bisa nyimpul gitu kan, yang bisa nerpal, yang bisa bawa pusau, SIM-nya B2 umum, pokoknya B1 umum, udah masuk langsung. Itu nggak tanpa persyaratan, sampai tanpa ijazah tulisannya gitu. Tanpa ijazah cuma cukup SIM aja, langsung B1 umum. Terus dia bilang gini, dia kan panggil aku beb ini gimana katanya gitu, kalau nelponnya ya udah telepon itu aja. Pas ditelepon Chandra Arifin namanya, oh Pak Didit besok datang aja ke sini katanya, langsung diterima tanpa syarat. Oh dong, modal selangkangan. Berarti selangkangannya luar biasa wanginya. Tanpa lamaran. Berarti itu alat kelaminnya pulen banget. Legit kayak beras Cianjur ya. Nah terus yang kedua, aku praktekin lagi yang kedua tanggal 19 kemarin pagi 19. Nah kan aku kan praktekin apa nih ilmu RDI? Centong. Sambil ngomongnya apa nih centong? Iya, aku kan ke rumah ibu tuh. Padahal tuh centong sih, aku pikir kan kalau Pak Haji aku lihat centongnya centong-centong yang berkhasiat ya. Iya. Oh udah masuk di grup? Udah masuk di grup. Oh udah. Itu. Oh iya. Pas dilihat centong itu, ini mah centong orang apa sih, resepsi. Terus dia itu gagal pada resepsinya. Terus cendera matanya itu kan dibagi-bagi. Pas beneran ada di ibu tapi ada nama dia. Aku kerok namanya. Amplas dulu, ya dikerok dulu. Dikerok namanya. Terus aku bilang kan sama ibu, bilang, Mami ini centong yang punya Tiani ya? Iya. Buat Tio ya? Bilang, ya udah bawa aja nggak dipakai gitu kan, kata ibu aku. Aku bawa pulang tuh, pas bawa pulang iseng tanggal 19 kemarin kan, karena untuk bayar uang rentenir yang 5 juta itu kan bayar bunganya aja 1 juta Pak Haji. Bunganya aja 1 juta. Iya, makanya aku ini pusingnya itu 4 rentenir ini, karena untuk bayar semester kan, karena udah nggak ada yang pada kerja. Itulah jahatnya COVID ya, aku bilang aku udah nggak punya tabungan untuk bayar semester, pinjem rentenir ini. Karena bayar bunganya lagi yang otomatis nggak bisa pinjam kan, aku pinjam ke yang lain rentenir untuk semester besok. Kok semester cepet banget Pak Haji, 6 bulan udah semester, 6 bulan udah semester gitu. Padahal 6 bulan ya, kayaknya cepet ya. Iya, buat aku karena kan nggak ada yang kerja, cuma aku sendiri, aku kan jahit aja sekarang.
Jangankan orang jahit, orang permak aja Pak Haji nggak ada. Orang permak nggak ada. Nggak ada kadang. Makanya aku bilang, ya ampun sampai gimana gitu ya untuk Ini Bu makannya. Yati pada pengen permak selakangan ya. Kali ada orang datang gitu nih celananya bolong kena rokok gitu, tolong dirapetin, nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Nah tuh aku pakai kan pas tanggal 19 kemarin aku Berantakin centongnya itu Centong. sambil baca apa tuh kalau boleh sama tahu? bacanya sih kayak gitu. Bacanya sama. Pas itu. Coba ulang lagi. Kan Biar enggak jam 10 tuh aku ditelepon. Aku kan waktu pinjam uang bank keliling itu kan dari temen bilang, terus dia bilang, "Nih, ini hari ini giliran bayar Edi ya," katanya gitu, angsuran yang kedua katanya gitu. Jam 2 udah harus diantar, katanya aku nggak ada motor, mami antar ke sini ya, kata dia gitu kan. Aku bilang, "Ini cuma ngalihin doang sih, ngalihin jam." Aku bilang, "Oh iya ndak, ntar aku antar deh jam 2, soalnya aku juga nggak ada motor. Si Ayah kan sekarang kerjanya di Tambun." Aku bilang, "Motor Ini bawa dia, iya." di Tambun. Rumahnya di Di Keranji, ngontrak di Kayu Ringin di Keranji. Oh. Pas udah gitu aku bilang, ya udah ntar aja Dinda jam 2, nanti kalau anak aku datang aku anterin uangnya, aku pinjam motor dia, bilang gitu. Padahal itu aku 1 sen pun nggak punya uang Pak Haji. Aku bilang 1 sen pun nggak punya uang. nggak ada. Ada tadi pagi 20.000 sudah aku bawa buat ongkos anak sekolah kan, yang bungsu kan masih SMA kelas 2 kan. Pas udah gitu nggak ada uang, tapi aku sombong gitu, maksudnya aku yakin karena pasti kan Pak Haji harus ngajarin yakin pasti gitu kan. Pas udah gitu karena aku ATM nggak ada, ATM-nya aku gade masih. ATM-nya digade. Ya Allah, berarti bapak yang nggak kegade cuman alat kelaminnya karena nempel. Ya, waktu itu Coba kan- kalau alat kelamin bisa dicopot ya. Waktu itu kan Digade ini ada sama tuh istrinya. rentenir yang itu, Pak Haji. Untung lo alat kelaminnya rapet lo, nempel. Enggak, karena rentenir itu waktu itu kan minta jaminan, aku Iya. bilang nggak ada jaminan, aku bilang ya udah jaminan ATM kerja, Iya. ya aku kasih aja kan, yang kerja dia, kalau aku kan ATM-nya ATM nggak kerja gitu kan, cuman tukang jahit gitu, kalau ada yang transfer doang. Padahal mah dia udah nggak kerja 3 bulan, mau aja tuh rentenir Mau. ngambil ATM, padahal ATM nggak ada gajinya, udah kerja 3 Berarti bulan. alat kelamin lu juga pulen bos, disukain sama rentenir. Karena jam 10 itu aku nggak jahit Pak Haji, padahal ada orang mermak tuh ya, ada orang mermak, tapi aku nggak jahit. Aku centongin aja tuh dompet kosong, dompet aku kosong, aku centongin apa namanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas ridho Allah dan karomah anak yatim RDIY Kandang B, Bapak Haji Dwi Susanto, hari ini pasti aku dapat uang, pasti dapat uang. Tapi dompetnya itu aku kipasin pakai centong gitu ya, pasti cair, pasti dapat uang. Pas jam 12 aku ditelepon tuh sama ada kan langganan jahit namanya Bu Ros, tapi dia guru. Terus Uni mau ke sekolah nggak, katanya. Aku mau kan sekarang kopli tuh ininya baru batiknya kan. Mau jahitin batiknya gitu. Ini ada 5 orang katanya gituin. Oh ya udah, tapi minim kan cuma 70.000. Pikir ya udah nggak apa-apa deh, upah 70.000. Yang penting nih ketutup nih bank keliling, aku bilang. Kalau 5 kan udah dapat 350 ya Pak Haji. Aku bilang ya udahlah, padahal budget aku satu baju itu kalau borongan 100.000. 100.000. Ini cuma 70.000. 70.000 aku ambil Diskon kan. 30.000. Iya gitu kan. Pas itu udah dah aku ambil. Terus dia bilang gini, Uni tapi kita nggak sempat beli bahannya, Uni beli bahan ya. Di iniin aja deh, pokoknya di global satu baju 160. Boleh 160 tapi bayar cash hari ini, aku bilang gitu. Padahal aku bayar cash tuh buat untuk bank keliling. Dibayar cash sama dia 800.000. Tunggu tangan dong. Wow. Bayar tunai. Bayar tunai 800.000. Pas di jam kan pas di telepon, ya udah nanti aku kesana, aku salat dulu, aku bilang itu kesana. Selesai itu jam 2 dapat uang, terus aku kan udah ngitung tuh 270. Nah terus aku sewa motor buat ke rumah si Bunda kan, satu hari itu 20.000, aku sewa 2 hari 40.000, aku beli bensin 10.000, jadi kepake 320, masih punya 30.000. Kalau yang sisanya itu kan aku untuk beli bahan gitu, harus dibeliin bahan. Nah itu ketutup. Nah terus Sabtu kemarin juga aku praktekin gitu lagi. Gimana praktekinnya? Nah, kan kalau aku bayar uang bank keliling itu tiap minggu. Nah Kamis kemarin bayar lagi sama, nggak punya uang juga. Gitu. Praktekin centangnya gimana? Lagi sama kayak Bacanya gitu gimana bacaannya? Lafalnya? Napalnya kayak gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 3 kali. 3 kali ya. Alhamdulillah. Terus aku bilang atas ridho Allah dan karomah anak yatim RDIY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, bilang
pasti hari ini juga cair lagi nih duit, aku bilang gitu, yakin banget cair. Aku kipasin, tahu-tahu Bu Ros telepon lagi, nih ada tambahan nih katanya 4 lagi katanya gitu. Tapi kasih dong uang ininya, uang apa namanya, uang bahannya. Ya udah nanti aku mampir pulang katanya, aku kasih 450, dikasih lagi 450. Tuh dong, wow. Bayar, tinggal 1 kali lagi, 1 minggu lagi nih. Iya. Nah yang bikin aku agak ketakutan ini tanggal 2, sebenarnya sih udah nggak ada rasa takut pas aku kenal ilmu RDAY ini. Rasa takut aku hilang, ibadah aku juga udah alhamdulillah yang sekarang itu qobliyah ba'diyah aku udah nggak tinggal, duha juga gitu kan. Sebelum azan subuh dia duduk di sajadah pakai mukena. Ya itu udah aku. Udah. Kalau yang laki di masjid, paksain. Ditiup ubun-ubunnya yang Pak jajarin. Ditiup ubun-ubunnya alat kelaminnya. Itu kalau ilmu centong ini memang nih, kalau ibu mau cepat hajatnya terkabul, bisa gak sebelum ayam berkokok atau sebelum azan subuh ibu udah mandi? Itu rezekinya nggak ada sharingnya. Udah. Suami udah nggak usah dibahas gimana. Oh iya. Stok lama stok lama. Limited edition. Masih gini-gini deh. Barang antik. Gitu. Iya. Terus ibu udah coba tuh sebelum azan subuh udah mandi. Itu yang pas aku mau ngerjain yang usap muka dia itu, aku mandi tuh jam berapa kalau nggak salah jam 12:30 aku mandi. Oke, bagus. Terus aku baca Quran cuma dapat 1 juz aja nggak sampai karena nggak kuat ngantuk kan. Kalau pagi kan jahit udah capek gitu, namanya udah tua ya pagi. Ngantuk kan udah tidur dulu. Terus sebelum subuh bangun mandi lagi terus sholat. Nah itu aku usap mukanya udah. Cuma sekarang ini belum lagi gitu, baru 2 kali aku. Terus Bu, terus namanya konsisten. Terus aku kan punya tugas soalnya ibu kan udah sepuh, nggak tahu memang ini anugerah dari Allah juga. Aku kan 3 saudara nih, tapi ibunya tuh maunya sama aku aja gitu yang ngurus dia gitu. Tinggalnya di mana ibu? Ibu di Pondok Ungu. Ibu? Aku di Keranji, jadi harus mandir. Jauh, Pondok Ungu Keranji itu jauh. Padahal 3 kilo. Oh 3 kilo. Padahal ibu itu lebih dekat sama kakak sama adik yang bungsu, tapi dia selalu aku aja yang di situ. Udah gitu kadang kalau kita mau pulang ini kayak dirantai kaki. Asal kita pulang tuh ada aja actionnya yang bikin kita nggak bisa pulang. Yang pura-pura sakit lah, yang ginilah, yang gitulah, yang soalnya udah 86 Pak Haji. Itu makanya. Sekarang pertanyaan ibu, buat ibu tercintanya pengennya apa? Aku pengennya dia sih nurut gitu, maksudnya kalau aku urus. Dia sih sebenarnya nggak sakit, cuma manja aja gitu. Sakitnya sih udah mendingan, tinggal manja aja, nggak boleh aku pulang gitu. Pengennya dia anteng aja kalau aku tinggal pulang, aku datang tanpa sepengetahuan dia, ibu sebelum pulang atau pas nyampe kalau dia lagi lengah, gelar celana dalamnya ibu bekas pakai 1 aja di bawah kasurnya. Nanti dia anteng, ibu mau pulang dia anteng. Nah celana dalam ibu digelar di bawah kasurnya, dia tidur. Kan dia nggak tahu kalau ganti spray kan celana dalamnya nggak bakal kelacak. Aku sih yang ganti spray. Ya udah, kacang. Kadang kan adem, aku sehat terus. Katakan spraynya aku cuciin. Ya udah, gitu. Di bawah kasur celana dalamnya 1 lembar. Kadang dia gini Pak Haji, dia nih lagi duduk sama ponakan gitu kan, duduk. Kedengeran maka, Mama Yung datang, udah datang gitu, udah actionnya yang gini, bilang giliran Yung datang aja kebiasaan nih nenek-nenek katanya gitu-gitu, jadi manja doang gitu. Ganteng pakai itu normal. Iya, itu jadinya aku tuh kadang pikirannya terbagi-bagi gitu kan, sedangkan yang di rumah perlu diurus kan karena yang cari duit aku doang. Sekarang nih pertanyaannya apa nih? Nah itu yang intern itu yang ini, yang maksudnya yang buat tanggal 31 ini udah besok gitu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Ya kan masih 2 hari lagi. Makanya takut sih udah nggak ada rasa takut ya Pak Haji. Sampai praktekin ilmu pamungkasnya RDAY kan. RDAY kan ilmu pamungkasnya udah terkenal tuh, bekibar tuh. Celana dalam. Nah bisa gak ibu mau tidur sama bangun tidur celana dalamnya dicopot, digosok di mukanya dong. Tanggal 31 bisa lunas, tanggal 31 bisa lunas 99 kali bangun tidur sama bangun tidur, plus jari telunjuk kiri tancepin 9 kali, jelep 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 jelep.
tanggal 31 bisa bayar tanggal ntar bayar, ada uangnya. Pasti itu. Tapi yang nyolokin alat kelamin ibu mesti ibu, nggak boleh bapak ya. Batal kalau bapak. Aku lagi iseng Pak Haji mau kemarin yang kemarin habis chattingan Pak Haji iseng tuh, aku tulis di situ kan di kertas tanggal 31 Ibu Siregar, aku kan ambil sama dia kemarin karena memang kosong banget 8,5 juta tuh buat bayar semester anak aku kan 10,2 juta, ambil 8 juta. Itu karena 2 bulan ini nggak bayar karena pas suami nggak kerja, disuruh bayar dia totalnya besok tanggal 31 lunasin aja, totalnya jadi 12,50 juta. Pokoknya kata dia kalau sananya ada sih mintanya dia sebenarnya 13 juta, itu utang 8,5 juta, dulu 13 juta besok tanggal 31. Nah aku di situ tulis utang sama Bu Siregar tanggal 31 pasti lunas aku tulis di kertas. Terus yang nahan ini ATM Mama Melani itu langganan dia juga, Mama Melani 6 juta, kan dia mau kecil bunganya memang 6 juta lunas aku bilang gituin. Terus untuk rumah 7 juta lunas aku bilang, aku taruh di situ, aku bungkus pakai celana dalam di rumah. Iya nggak apa-apa. Tulis kertas aku bungkus. Nggak apa-apa. Sekarang udah seminggu nunggu pohon. Sebelum dibungkus aku bacain, aku bungkus aja bilang gitu. Allah